Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. World Marathon Majors atau WMM merupakan suatu kompetisi di mana para pelari harus berlari secara maraton di 6 kota di berbagai negara yang berbeda. Nah, nantinya mereka akan mendapatkan penghargaan sekaligus medali Six Stars setelah menyelesaikan 6 kota tersebut. Saat ini bersama dengan saya Leon Wichal, reporter Warta Kota, kedatangan bintang tamu spesial salah satu peraih Six Stars. Ada Diana. Selamat sore Ibu Diana. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu Diana? Alhamdulillah. Panggilnya Mbak aja ya? Iya Mbak Diana aja. Sehat Mbak Diana? Ibu biar kelihatan lebih muda. Kelihatan muda banget. Sehat Mbak Diana? Alhamdulillah sehat. Oke. Kesibukannya saat ini apa aja sih Mbak Diana? Ya saya seorang ibu, 4 orang anak. Kesibukannya saat ini yang ngurus keluarga saja. Terus kebetulan suami saya punya pekerjaan yang sangat luar biasa sibuknya. Jadi ya ikut-ikut juga sibuk sih sebetulnya. Ya mendampingi beliau pergi ya keluar kota. Paling sering sih itu sih. Kalau di rumah ya saya ngawal anak-anak saya yang terutama yang kecil. Karena yang kecil itu selain dia sekolah, dia juga atlet berkuda. Jadi ya kalau weekend saya biasanya sibuk ngantar dia. Anak ada berapa Mbak Diana? 4 tadi. Ada 4 ya? Iya. Oke. 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang 1 laki-laki ini yang membuat saya sibuk. Yang paling bungsu ya? Iya. Oke. Mbak Diana berbicara mengenai WMM, mungkin bisa diceritakan perjalanan Mbak Diana mencapai Six Stars itu berawal dari kota apa dan di tahun berapa, lalu ada nggak sih pengalaman atau kota yang berkesan buat Mbak Diana? Dan denger-denger nih Mbak Diana sekarang lagi di putaran kedua Six Stars ya? Iya, dan itu luar biasa sih, gak nyangka bisa mau putaran kedua ini. Iya, awalnya sih yang ngajak saya berlari itu suami. Ya saya semangat banget sih kalau ceritain ini. Jadi saya nggak ada niatan untuk jadi maratoners. Lari 5 kilo aja itu nampas udah ngap-ngapan beneran. Waktu itu saya coba di Jakmar itu 5 kilo. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2014 kalau nggak salah. 2004. Iya benar-benar 2014 karena saya mulai lari 2014. Jadi saya latihan 5 kilo sebelumnya saya dilatih sama suami saya. Kita maksudnya latihan bareng. Itu dimulai dari 500 meter. 500 meter, naik, kemudian jadilah 5 kilo. Tapi itu pun karena panas ya Jakarta kan, jadi 5 kilo itu rasanya waduh berat sekali untuk saya. Apalagi untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, berat sekali. Terus lama-lama kok begitu finish, euforianya luar biasa ya. Ya finish di Monas, terus lihat orang-orang foto-foto dengan medal yang keren banget gitu. Startnya di mana tuh Mbak waktu itu? Di Monas. Oh di Monas, start di Monas, finish di Monas. Iya. Terus kemudian nggak lama kemudian ketagihan. Bisa 10 kilo, terus bisa HM. HM-nya saya waktu itu Virginia kalau nggak salah di Sundown Singapura. Oh di Singapura. Iya, itu malam. Itu 2000 saya lupa, mungkin 2014, 16-an deh. Oh 1 tahun setelahnya ya berarti? Iya, 14 atau 15 atau 16 gitu. Saya lupa itu. Itu larinya malam, saya pikir wah enak nih lari malam, adem, ya, pasti bakalan nyaman. Udaranya enak gitu ternyata ya? enggak, humid sekali. Dan itu saya kapok lari 21 kilo, itu sampai yang wah kayaknya. Di Singapura langsung 21 km ya? 21 kilometer dan malam, ya makanya race-nya disebut Sundown. Terus kemudian dah kapok, itu bener-bener yang capeknya minta ampun. Mungkin juga karena ngantuk ya, karena malam larinya ya. Setelah mengatakan kapok, nggak lama kemudian ada lagi 21 kilo. Ikut lagi. Begitu aja terus. Terus kemudian suami saya menawarkan, yuk kita lari maraton di Berlin, World Major Marathon. Itu pertama kali? Pertama kali 2016. Terus kemudian, lari maraton kayak apa ya? Saya nggak kebayang lari maraton 42,2 kilometer itu jauh sekali. Jalanin aja, ya udah. Latihannya gimana? Udah, latihannya begitu-gitu aja.
saya nggak pakai coach pada saat itu. Oh, berarti baru latihan sendiri ya bersama dengan suami? Iya, latihan sendiri bersama dengan suami. Ya, coachnya suami, karena suami yang mengingatkan latihan untuk ya minggu ini kamu harus lari sekian kilometer dengan waktu sekian. Begitu aja terus. Lama-lama lari 30 kilometer. Akhirnya bisa lari 30 kilometer latihannya. Ya, waktu itu saya sama Mbak Medias. Mungkin waktu itu Mbak Medias udah kesini ya. Udah kesini. Ya, saya sama Mbak Medias lari 30 km di Ragunan, keliling Ragunan. Berapa kali putaran itu? Iya, sampai 30. Mbak Medias sih pada saat itu udah mulai nyerah dia. Aduh dia aku udah nggak kuat. Dia tuh cuma sampai 28 kilo kalau nggak salah. Aku lanjut sampai 30 kilo. Dan itu menyenangkan karena adem kan. Kita start jam 6, selesai jam 11-an. Santai aja kita ngobrol-ngobrol ya berdua. Tiba-tiba nggak berasa 30 kilo. Oh oke nih ternyata bisa ya 30 kilo ya. Akhirnya jadilah 42 yang di Berlin. Pertama kali di Berlin. Di Berlin pertama kali itu cuacanya enak, adem. Mendukung gitu ya, lah ya mendukung berarti. sekali. Terus kemudian lari di kota yang ditutup hanya untuk pelari. Itu yang membuat saya ketagihan untuk lari di World Major Marathon di eventnya WMM, karena jalanan-jalanan itu semuanya ditutup hanya untuk pelari dan itu membuat kenyamanan sendiri dan kita menikmati indahnya kota. Kanan kiri kita lihat, jadi nggak berasa tiba-tiba finish 42 kilo terus dapat medal, terus kemudian sama cheeringnya itu yang membuat kita jadi wah tambah semangat sekali. Jadi kiri kanan semua orang pada come on, apalagi kalau nama kita terbaca sama mereka. Come on Diana, come on Rizda gitu. Wah itu yang bikin tambah semangat waktu untuk finish ya. Iya, betul. Iya, akhirnya selesailah saya di Berlin itu. Begitu saya di Berlin, saya mengatakan gini, ternyata jauh juga ya 42 kilo itu, kapok gitu. Udah cukup sekali ini aja. Ya sama seperti yang HM itu, kapok Dah, aku bilang sama suamiku, aku udah gak mau lagi. Ya, terus kemudian suamiku daftarin aku lagi ke Chicago. Yang kedua, kompetisi kedua. Yang kedua ke Chicago. Di tahun setelahnya lah. Oh, tahun setelahnya 2017 berarti ya? Chicago. Karena saya pernah support dia di Chicago, jadi saya tahu rutenya Chicago. Wah, pasti menyenangkan gitu untuk saya. Bener. Saya di situ waktu saya paling bagus kayaknya di Chicago. 5 jam 32 menit. Ya. Saya pelari bukan pelari cepat ya. Saya pelari yang benar-benar menikmati lintasan lari. Menikmati orang-orang cheering, menikmati pemandangan yang kiri kanan yang menurut saya ya memang untuk dinikmati gitu. Kemudian ya saya happy aja lari di Chicago itu. Itu sebetulnya waktu saya mungkin bisa bagus. Jadi di start itu dinginnya luar biasa karena kan itu windy city ya. Iya. Di awal itu dinginnya luar biasa, tapi begitu memasuki lewat dari 21 kilo itu panasnya minta ampun. Itu yang membuat saya drop. Padahal kalau nggak panas itu, waktu saya mungkin bisa lebih bagus. Itu cuacanya langsung berubah seketika langsung gitu? Berubah. Pada saat itu 2017 itu dari yang dingin banget saya sampai yang udah menggigil gitu ya. Sampai saya bilang sama Feby, mungkin kenal juga Feby ya, Kapten RFI Trail. Aduh Feb, gue gak kuat, gue pengen balik ke hotel. Dingin banget ini, dingin banget ya. Nggak usah, udah. Pokoknya ini aja, warming up aja. Udah. Ya udah, saya lakukan gerak. Akhirnya larilah saya dengan enak tuh. 21 kilo itu enak sekali. Selepas dari itu yang saya tadi katakan, panasnya luar biasa. Kita tuh sampai yang jalan tuh banyak banget yang kram. Pelari Indonesia banyak banget yang kram. Bukan cuma pelari Indonesia kayaknya. Memang banyak, karena bener-bener panas banget. Itu yang kedua. Yang ketiga saya berlari di Tokyo. Kalau tahun setelahnya lagi tuh 2018. Iya. Di Tokyo itu menyenangkan karena bukan di Tokyo, Boston. Yang ketiga Boston. 2018 di Boston dulu berarti. Iya, di Boston dulu. Boston karena suami saya Bang Aat itu dia akan mendapatkan medal Six Star pertamanya. Six Star pertamanya. Jadi saya menemani itu sekalian, ya udah deh sekalian aja kamu lari. Ya udah, saya ikut lari.
Nah, pada saat di situ itu cuaca bener-bener yang dikatakan ekstrim banget. Weather-nya tuh pada saat itu ekstrim. Sangat berbeda dengan Indonesia dan negara-negara lain ya Iya, cuacanya. itu ekstrim, bisa dikatakan ekstrim karena pada saat kita start itu -2 derajat. Oke, baik. Pada saat keluar dari hotel itu udah hujan, terus kemudian kita sampai ke garis start itu masih hujan. Jadi diprediksi saat itu dari pagi sampai sore hari itu akan hujan. Jadi sepanjang kita lari maraton itu hujan. Terus kemudian -2 lagi. Kebayang nggak kita pelari Asia lari Sangat membayangkan. di udara yang di cuaca yang -2 derajat dingin dan hujan. Iya. Begitu kita sampai, tahu nggak sekeliling tenda itu ya, kita kan dikumpulkan dulu gitu sebelum kita start karena wave kita wave belakang. Kita dikumpulin dulu, itu sekeliling tenda itu es batu, men. Iya. Jadi segitu dinginnya. Saya sampai gini, tapi saya tidak mengatakan bahwa gue nggak mau lari ya gitu, enggak. Kita udah sampai sini gitu. Apapun yang terjadi ini Boston. Iya. Boston itu kan semua pelari dunia kayaknya pengen banget lari Ke di Boston. Boston. Karena satu, dia hanya melalui jalur BQ, Boston Qualified dengan waktu-waktu yang tertentu dan Iya. saya tidak mampu. Terus kemudian yang kedua, kita melalui charity, itu sangat mahal. Nah, untuk saya tidak cari charity. Terus saya pilihan yang ketiga, ikut tour yang harganya masih di bawah charity. Jadi saya pikir saya jauh-jauh datang, masa saya nggak start. Ya, pada saat udah mulai start, saya langsung ya gue harus finish dong. Iya, benar. Udah jauh-jauh dengan cuaca yang seperti ini, terus tenaga masih ada. Iya. Apapun yang terjadi, pokoknya gue Nggak mau sia-sia pokoknya. nggak mau. Gue harus finish. Tahu nggak? Suami saya tidak percaya kalau saya itu tetap berlari sampai finish. Dia sampai begitu finish, kenapa kamu nggak mampir ke tenda medik aja? Waktu itu berlarinya nggak bersama-sama berarti? Enggak, suami saya kan pelari Udah duluan. cepat. Oke, baik. Oke. Pelari cepat, saya kan jauh pasti. Jadi contohnya gini, saya misalnya lari 6 jam, suami saya bisa lari 3,5 jam. Jadi jauh banget kan. Outfit yang digunain Mbak Diana waktu cuaca ekstrim gimana waktu lari? Saya berlari 6 jam 30-an sekian. Outfit yang digunakan maksudnya apakah jaket tebal juga? Apakah nggak susah waktu enggak. lari itu? Jadi pakai outfit biasa. Kita kalau lari di udara dingin itu kita pakai long john daleman, kemudian pakai jersey, bawahannya pun seperti itu. Jadi kita double. Iya. Karena kita sudah tahu nih cuaca lebih dingin dari biasanya. Ya, jadi kita double. Terus kemudian kita pakai jas hujan. Bawa pakai jas hujan, terus sepatu pun di cover. Di cover tapi yang aman, bisa untuk lari sampai beberapa saya sih pakai terus sampai 21 km saya pakai slip cover sepatu. Nah, terus ini pakai jas hujan, itu nggak dilepas sampai finish. Jadi larinya seperti itu. Tapi tetap aja kan yang namanya dingin, dingin luar biasa. Nah, pada saat suami saya nggak percaya itu, kirain saya ada di tenda medik, ternyata saya finish, dia langsung luar biasa sekali dan saya nangis ya. Dan pasti suami bangga dong. Ya, dia bilang, kenapa kamu nggak mampir ke tenda medik, kan tahun depan masih bisa ngulang, kamu bisa ulang gitu. Ya udah finish, alhamdulillah. Itulah tekad. Kalau kita sudah memulai, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempatnya saya ke Jepang. Nah, di Jepang Tokyo ya berarti. Iya, Tokyo. 2019 Iya, berarti Tokyo ya. Marathon. Di Tokyo itu ternyata begitu kita lari cuacanya hujan. Saya langsung trauma. Aduh, gua lari di cuaca yang hujan. Situasi lagi hujan ya berarti waktu itu. Iya, itu langsung trauma banget. Langsung semua harus siap dari atas sampai bawah. Apa jas hujan kah atau? Iya, seperti yang di Boston. Itu lari, saya siapin itu semua dan saya nggak mau sampai kedinginan waktu di Boston. Saya di Boston kan kedinginan sekali kan. Gimana caranya lari di sini nggak mau dingin? Karena pada saat itu juga di Tokyo ternyata dingin sekali, nggak biasanya. Dan hujan lagi. Sarung tangan juga kita udah prepare yang terbaik lah, yang saya pakai. Gitu. Ya akhirnya nyaman. Tokyo itu yang paling ditakutkan adalah pelarian di belakang itu
itu takut sama yang namanya bis kuning. Oke. Karena kalau dia tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dia akan naik ke bis kuning. Oh, dijemput oleh bis kuning di Dijemput belakang. oleh bis kuning di belakang. Itu artinya diskualifikasi, udah gugur gitu. Ya udah, do not finish. Oh, oke. Jadi langsung digaruk. Jadi bagaimana caranya kita supaya tidak didekati Dikejar, bis kuning itu ya. si bis kuning? Ya kita harus berlari dengan cepat. Iya. Ya saya punya trik sendiri karena suami saya sudah pernah berlari di Tokyo Marathon. Jadi dia bilang pokoknya bagaimanapun kamu jangan paling belakang. Gimana caranya start kita wave-nya misalnya wave terakhir, tapi jangan di belakang, majulah ke depan gitu. Ya udah saya slip maju ke depan. Ya, alhamdulillah finish bagus, dapat medal maksudnya bagus. Nah itu senang. Terus kemudian habis dari situ saya berlari di New York ya. Berarti kompetisi kelima ya. Jadi dari Boston saya ke New York. Oh, oke. Dari Boston saya ke New York. Oh, kalau New York sih saya happy banget. Saya happy banget lari. Itu di tahun yang sama berarti? Di tahun yang sama. 2019 dua kompetisi. Iya, Oke, dua. 2018 jadi 2. Oke. Jadi Boston dan New York. Nah, 2019 saya lari di Tokyo dan yang terakhir di London. Jadi abis dari Tokyo saya ke London. Itu jaraknya cuma 1 bulan kalau nggak salah. Jadi itu di Februari, terus kemudian London itu di April. Ya, nah pada saat itu saya kondisi sakit karena terlalu jaraknya terlalu dekat dan saya latihannya juga latihan terus. Mungkin saya terlalu lelah, capek. Kemudian SGPT saya pada saat mau lari di London itu agak tinggi. Sama dokter tidak boleh berlari karena ini capek. Itu badan sih udah bener-bener yang drop banget ya gitu udah nggak usah lari gitu ya. Itu waktu menuju ke kota ke-6 ya? Iya, kota terakhir. yang udah mau mendapatkan ini yang susah banget. Saya dokter bilang nggak boleh berlari apa segala macam, saya langsung oke, gimana caranya gitu. Oh, saya makan yang banyak, saya minum vitamin yang banyak, pokoknya bagaimana caranya supaya badan ini bugar. Tapi saya kan orangnya pantang menyerah. Agak sedikit bandel lah ya. Bandel sekali. Jadi saya pengen banget dapat ini nih, karena ini saya sudah lari di 5 kota dan saya tinggal pemungkasnya. Benar. Pemungkasnya. Nah kemudian suami saya mengatakan, dia menguatkan, oke, kalau kamu mau tetap lari ya karena memang ini medal terakhir untuk kamu dan ini momennya. Gitu. Ini celebrate-nya saya untuk mendapatkan ini. Tapi harus berlari 42 kilo juga untuk mendapatkan ini. Oke. Jadi gimana maunya? Aku tetap akan lari. Oke, kamu lari, nggak usah ada target apapun, mau jalan, mau apa, yang penting kamu finish dan mendapatkan ini. Langsung tuh adrenalin. Oh, memang tidak ada target waktu ya berarti ya? Tidak, saya memang tidak pernah dikasih target sih, cuma pada saat itu suami saya menyenangkan saya aja. Akhirnya saya datang ke London dengan anak-anak saya, yang membuat saya termotivasi untuk segera finish, itu adalah anak-anak saya. Nah, oke, Mama, santai-santai. Nanti kita support Mama di kilometer sekian, support Mama di kilometer sekian. Posisi itu anak berarti ikut ya? Ikut. Okay. Dia support saya di kilometer 21, terus sebelumnya di kilometer 15 juga dia support. Jadi saya larinya santai tapi menyenangkan karena ada anak-anak yang menunggu. Support sistemnya. Iya, karena ada anak-anak saya yang menunggu. Saya lari. Begitu mendekati finish, itulah yang terjadi. Kaki saya tuh rasa kayak bisul mau pecah, tahu nggak sih? Ngebet semuanya. Kayak otomatis jadi patung nggak sih, kaku Iya, gitu. itu dua-duanya kayak bisul mau pecah. Walaupun saya larinya nggak cepet ya, tapi karena saya mungkin nggak latihan yang benar gitu ya, itu saya benar-benar ngesot. Saya sampai nangis di jalanan itu mendekati 2 kilometer sebelum finish. Jadi, aduh, gue bisa nggak ya? Akhirnya pelan-pelan saya doa, gue bisa. Ya itulah mental saya pada saat itu cukup bagus. Jadi walaupun lemah di kondisi, tapi mental saya gue harus bisa nggak ya, bisa. Akhirnya begitu finish biasanya saya yang waktu yang pertama kan saya nangis banget tuh gitu. Terus yang Boston juga saya nangis banget. Di sini begitu saya lihat anak-anak saya menyambut saya dengan bunga, terus ada suami saya menyambut saya tiga-tiganya gitu. Anak saya nggak ikut semua, yang bisa ikut cuma 2. Itu saya nangis.
Oke, Mama finish, Mama dapetin 6 star. Wah, ya. Itu pemungkas saya. Berarti waktu pertama kali mendapatkan Six Stars di tahun 2019, selain rasa bangga, rasa apa lagi nih yang ada dalam diri Mbak Diana waktu itu? Saya tetap ya bangga pasti. Tapi di situ saya melihat bahwa ternyata saya bisa ya, walaupun saya dalam kondisi di London itu tidak sehat, saya bisa. Jadi bisa dalam arti gue dengan pelan aja itu gue bisa. Semua itu ada kemauan. Benar. Kemauan saya untuk finish, kemauan saya untuk mendapatkan ini, walaupun saya lemah. Jadi itu mindset juga. Nah, sebetulnya kayak usia saya nggak muda lagi gitu ya. Dibilang nggak muda lah ya. Emang sekarang usianya berapa nih Mbak Diana? 50 tahun. Masih muda 50 tahun. Masih kelihatan 30, 35 lah. Karena olahraga lari tadi mungkin ya. Iya, betul-betul. Karena olahraga membuat jiwa kita tetap merasa muda. Itu bener loh. Terus happy aja terus. Apalagi makanya saya tuh kayak kalau ada waktu, saya pasti akan lari terus setiap hari. Jadi kalau suami saya berangkat ke kantor, anak saya ke kantor, itu otomatis saya pasti akan lari. Nah, itu yang saya kerjakan hampir setiap hari. Waktu pandemi itu bisa setiap hari saya lari tanpa ada jeda. Walaupun pandemi tetap lari di... Tetap lari. Kita ada treadmill juga di rumah. Tapi kan kalau keliling komplek kan masih boleh kan di komplek saya. Jadi saya lari terus saja. Terus kemudian anak saya kan berkuda. Kalau berkuda masih boleh di lapangannya, saya lari di situ juga. Jadi tiada hari tanpa berlari, tanpa olahraga. Itu yang membuat saya Benar banget. Mbak Diana, berbicara mengenai motivasi nih. Dulu awal Mbak Diana suka dengan olahraga lari itu apa? Lalu apa yang membuat konsisten sehingga nih dengar-dengar Mbak Diana menjadi suatu bisa dibilang pendiri ya, dan sekarang menjabat sebagai ketua dari Runners Mom Community. Nah itu diceritain dong Mbak, gimana bisa konsisten sehingga ngebentuk komunitas itu Mbak? Iya. Yang ngebentuk bukan saya, jadi ya kita bagian dari itu. Jadi ada foundernya di situ, namanya Mbak Dina sama Mbak Medias, mereka yang mencetuskan. Di tahun berapa itu Mbak? Itu di tahun 2000, saya lupa ya, 2014 pada saat saya mulai lari itu deh. Karena kita mulai lari sama-sama. 2014 mulai lari ya? Iya. Karena apa itu Mbak mulai lari? Karena di community kita itu ada yang cancer pada saat itu. Bagaimana kita mensupport teman kita yang cancer ini? Ya udah kita ajak olahraga bareng. Kita semangati dia untuk gaya hidup sehat. Nah, kemudian banyak yang ikut. Terus ada lagi teman kita yang ternyata punya kasus yang sama dengan teman kita itu. Jadi ada 2 waktu itu. Terus sekarang bertambah lagi. Jadi yang penyakit-penyakit yang saya sebutkan itu. Jadi dengan adanya komunitas ini membuat kita jadi saling memotivasi satu sama lain untuk mempunyai gaya hidup sehat. Dan itulah yang membuat saya konsisten di grup ini. Saya kan sekarang ini terpilih sebagai ketua RMC di tahun 2021 dan 2022 ini. Saya memang rajin, ya mungkin kalau tanya sama teman-teman yang lain, saya lumayan rajin untuk barbuk di grup. Jadi saya mengharuskan member saya untuk selalu barbuk di grup setiap olahraga. Untuk apa? Untuk supaya kayak saya misalnya lagi tidak semangat nih, misalnya lagi aduh males banget ya lari hari ini, pasti ada lah. Walaupun saya pengen banget setiap hari lari, tapi pasti ada lah yang males-males ya gitu. Terus kalau ngelihat barbuknya teman-teman, misalnya saya lagi nggak barbuk nih, ada teman-teman yang barbuk, itu otomatis lah saya ganti outfit untuk lari. Beneran. Itu makanya saya mengharuskan teman-teman saya untuk barbuk. Barbuk itu maksudnya gimana tuh? Barang bukti. Barang bukti. Jadi kalau misalnya saya lari, saya foto. Nge-pap ke grup gitu ya? Iya. Gue udah lari nih gitu. Lumayan hari ini dapat setengah jam. Lumayan hari ini dapat 5 kilo. Seperti itu. Terus teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi ya seperti yang saya katakan, kalau saya lagi males, saya buka grup, terus kemudian ada yang barbuk, itu udah otomatis saya ganti baju. Itu pasti. Berarti sekarang mengelola berapa ibu-ibu nih di RMC-nya? Di RMC sekarang ini membersnya ada 48. Dan ya seperti yang saya katakan, teman saya ada yang beberapa kena cancer dan mereka aktif di grup dan semangat juga barbuk dan ya alhamdulillah mereka sehat sampai hari ini. Ada kegiatan lain nggak sih dari RMC ini selain berlari nih? Oh ada, RMC itu disebut juga dengan KONI.
Oh, oke, baik. RMC itu disebut juga dengan KONI karena apa? Semua cabang ada. Dari yang mendayung, jadi lari, dayung, saya kebetulan trail runner juga karena saya menyukai pemandangan alam. Terus kemudian ada golf, ada sepeda, ada tenis, ada apalagi coba disebutin. Komplit ya pokoknya ya. Semua Komplit. cabang olahraga di KONI ada ya di situ. Makanya luar biasa sekali RMC ini. Cuma ya memang ada beberapa members yang kadang suka malu-malu untuk barbuk. Aduh, gue kan bukan marathoners atau apa gitu. Nah, itu kita akan motivasi terus-terus sih. Oke. Jadi siapapun kamu, maksudnya bukan marathoners pun, pokoknya kalau kamu olahraga, saya berharap mereka barbuk karena memotivasi satu sama lain. Mbak Diana, selain motivasi yang berasal dari diri sendiri dan dari teman-teman nih, seperti apa sih motivasi dari keluarga, khususnya dari suami, dari Wah. 4 orang anak, seperti apa Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Ini paling bikin saya senang karena alhamdulillah saya dikasih seorang suami yang sangat support saya. 100% mendukung ya? 100%. Jadi saya mau cerita tadi di awal saya nggak sempat cerita. Jadi yang memotivasi saya untuk berlari adalah karena suami saya memberikan saya outfit awalnya. Oke, dibeliin sepatu, dibeliin baju. Jadi kamu mau Waktu apa? itu outfit sepatunya merek apa nih Mbak kalau boleh di-spill? Brooks. Oh, oke, Brooks, baik. ya, sama Asics. Oke. Itu kan keren kan Iya. dulu kan. Belum ada Nike yang sekarang Belum. itu. Iya, jadi mau model yang apa? Silakan gitu. Kalau misalnya bajunya warna apa ya boleh lah Oke. gitu, pilih yang sesuai. Terus beli topi, pokoknya semua outfit dipenuhi kebutuhannya. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk oke, gue lari finish. Oh ternyata baju aku butuh baju yang ini nih, ini. Oh, itu Minta baru otomatis. lagi, otomatis. Oke. Jadi itu, terus kemudian ya saya nggak mau sakit. Saya nggak mau sakit karena suami saya pada saat mulai lari itu dia sebelumnya sakit. Lama dirawat di rumah sakit, satu bulanan. Dia punya penyakit di paru-paru, jadi yang membuat dia berlari itu ya karena sakitnya dia itu. Nah kemudian saya bagaimana caranya? Yang pada saat Jakmar itu saya nggak mau lari sebetulnya, tapi suami saya bilang baiknya sih kalau suaminya hobinya lari, istrinya ngikutin. Ngikut juga, oke. Seperti itu. Jadi makanya support suami saya itu luar biasa. Kalau dari anak-anak sendiri Mbak, Oh, supportnya? anak-anak. Kalau anak-anak tahu mamanya tuh aktif. Karena saya sebelumnya kan dulu itu dari SMP kelas 1 saya kebetulan main windsurfing. Oke, baik. Di Ancol, Oke. itu dulu kan hotelnya Horizon, itu saya selalu ke situ setiap weekend. Oke. Jadi Sabtu Minggu itu saya sama orang tua saya diantar ke Ancol, jadi udah jadi kayak anak Ancol aja. Sabtu Minggu kadang-kadang nggak pulang. Nggak pulang karena Sabtu latihan, Minggu latihan. Itu bener-bener item sekali saya karena mainnya kan di laut kan. Jadi Berarti saya memang senang banget. udah dari SMP menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga ya? Iya, jadi dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 itu saya benar-benar di Ancol. Setelah itu saya main golf. Setelah itu saya main golf, orang tua saya juga yang mengajarkan saya untuk main golf. Sampai saya ketemu sama suami saya. Maksudnya pada saat ketemu sama suami saya itu saya lagi gila-gilanya golf. Jadi akhirnya suami saya pun ketularan, jadi seneng golf juga. Setelah itu saya punya anak, saya berhenti olahraga. Tapi karena dengan adanya anak, saya otomatis aktif untuk ngajak anak-anak saya berolahraga seperti sepeda, berenang, seperti itu. Jadi ya memang dasarnya saya senang aktivitas olahraga. Nah, Mbak Diana, tadi kan tanya anak-anak kan. Anak-anak kita berdua itu rutin kan olahraga. Mau nggak mau mereka melihat orang tuanya seperti itu. Akhirnya mereka ikut juga lari. Waktu ada International Indonesia Marathon, kita sekeluarga lari. Yang di Bali itu Yang ya? di Bali itu. Ya kalau misalnya waktunya pas sama mereka, mereka pasti akan mau. Oke, berarti secara tidak langsung Mbak Diana dengan suami ini sudah menjadi role model yang sehat bagi anak-anaknya Iya, ya? dan keluarga besar kita juga. Oke, baik. Mbak Diana, ngomongin agenda ke depan nih, mau ikut event apa sih Mbak Diana? Oke, untuk kedepannya sih saya jelas masih pengen berlari maraton. Tinggal 3 lagi untuk menyelesaikan second round saya, untuk mendapatkan second six star saya. Oh, berarti tinggal 2? 3. Oh, tiga negara lagi Iya, untuk Tokyo, oke. Tokyo, Chicago, dan New York. Ya, saya pengennya pemukasnya di New York, karena itu
di situ saya akan bisa hura-hura. Maksudnya hura-hura dalam arti finish jam berapapun kalau di New York itu ditunggu. Jadi yang nggak ada waktu, yang nggak pepet kayak di Tokyo yang saya bilang itu kan, dikejar-kejar mobil gitu. Berarti tinggal 3 kota lagi untuk menyelesaikan second round of Six Stars-nya itu ya Mbak Diana? Iya betul, dan kalaupun saya sudah selesai ini, saya tetap akan berlari sepanjang saya masih dikasih nikmat sehat. Benar. Doain ya. Pasti Mbak Diana. Nah Mbak Diana itu kan untuk WMM nih. Nah dengar-dengar Mbak Diana ini juga akan ikut Super Bowl Run nih. Iya. Nah alasan Mbak Diana ikut event tersebut itu apa sih Mbak? Oke, Dan kebetulan ada target atau persiapan khusus nggak Mbak? persiapan khusus itu pasti, karena ini kan tanjakan dan kemudian saya akan mengikuti yang couple sama suami saya. Oh berarti yang 60 Iya, kilometer? Dulu juga Oke. saya ikut yang couple yang Oke. 60, coba sepatu saya salah waktu itu. Jadi suami saya sudah finish, dia harus menunggu saya. Jadi kita nggak finish berdua. Jadi dia harus menunggu, ayo cepat, karena kita kan di garis finishnya kan kita harus berdua. Harus bareng, kan? iya benar-benar. Jadi dia nungguin saya. Kalau untuk besok, mudah-mudahan saya sekarang ini sudah ya dengan pola yang saya sebutkan tadi, berlari setiap hari. Jadi insya Allah nanti lebih strong lah daripada tahun 2019 yang saya ikutin. Oke. Ya, Berarti targetnya finish strong ya? finish strong dan mudah-mudahan tidak terlalu jauh waktunya dengan suami saya. Tapi ya mudah-mudahan. Ya, oke. Dan kemudian ini juga merupakan ajang persiapan saya untuk berlari trail di Thailand nanti. Oke. Di Thailand. Ya, kebetulan kan ini kan flyover kan. Iya, iya. Jadi ya paslah untuk saya nanti untuk latihan ke trail run. Oke, Mbak Diana mungkin karena ini sebenarnya saya mau ngobrol banyak hal lagi sama Mbak Diana, tapi dari tim produksi udah ngode-ngodein, udah habis waktunya nih. Mungkin terakhir Mbak Diana bisa memberikan motivasi nih, khususnya buat ibu-ibu buat ayo mulai berolahraga, khususnya lari nih Mbak, silahkan. Iya, seperti yang saya katakan tadi, saya ini bukan pelari cepat dan saya juga lemah. Ya saya juga lemah, tapi saya mempunyai motivasi untuk gaya hidup sehat. Jadi saya pikir nggak ada kata terlambat dan jangan pernah malas untuk memulai. Itu saja kayaknya membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dengan berolahraga. Yuk kita mulai dari sekarang untuk aktif berolahraga karena itu juga jadi role model untuk keluarga kita. Dan pasti yang terpenting adalah dengan berlari itu yang utama untuk dicapai adalah kesehatan ya, prestasi itu nomor sekian ya Mbak? Iya untuk saya yang penting saya bisa sehat dan yang paling penting lagi adalah memaintain berat badan. Dan pastinya kelihatan awet muda dong. Iya. Oke, terima kasih Mbak Diana buat waktunya, sukses dan good luck buat Super Bowl Run-nya bersama dengan suami, sehat terus buat Mbak Diana. Amin, sukses ya Super Bowl-nya ya. Terima kasih Sampai banyak Mbak ketemu Diana. di Super Bowl. Baik Sobat Warta Kota, itu tadi wawancara dan ngobrol asyik bersama salah satu peraih Six Stars yang kebetulan memang ini sudah mau mulai ke second round-nya ya. Dan kita doakan Mbak Diana selalu sehat dan sukses untuk ajang-ajang kedepannya. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.